Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat luar biasa di mana Rocky Gerung yang kemarin sempat digadang-gadang akan menjadi saksi ahli yang bisa meringankan beban hukuman dari Roy Suryo CS malah memberikan sebuah statement yang sangat mengejutkan. Dan sepertinya ini malah memberatkan Roy Suryo CS, teman-teman. Rocky Gerung ketika diwawancari oleh Refli Harun mengatakan bahwa ya kalau nanti ijazah Pak Jokowi asli dan dipegang oleh orangnya yang asli yakni Pak Jokowi, ya kita harus menggugat hal lain. Waduh, apakah ini tanda-tanda bahwa Rocky Gerung sudah percaya dan yakin kalau ijazah itu memang asli, teman-teman? Dan sepertinya tugas Rocky Gerung ini untuk membebaskan Roy Suryo CS dari jerat hukum melalui isu penelitian, isu informasi publik, isu demokrasi, isu kritik, dan lain sebagainya. Tapi nantilah kita simak videonya. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana teman seangkatan Pak Jokowi membeberkan sebuah informasi yang sangat penting bagi kita semua, dan ini sekaligus membantah, membongkar kebohongan dari Rismon dan juga Roy Suryo yang selama ini memframing bahwa ya Pak Jokowi harusnya nggak lulus S1, dia hanya sarjana muda. Nah. Nanti kita simak juga videonya. Terakhir, kita akan melihat sebuah kebohongan lagi serta kebodohan dari seorang Bang Tri yang lagi-lagi membuat sebuah isu yang tidak masuk akal. Sepertinya ini bisikan dari gurunya juga tuh yang sudah meninggal, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kalau ternyata bahwa Presiden Jokowi pun punya ijazah yang asli dan orangnya asli, tapi dia sudah menyiksa publik bertahun-tahun. Loh. Kalaupun Pak Jokowi punya ijazah asli dan orangnya asli, waduh, bau-bau kekalahan nih kayaknya nih. Jadi hentikan kedunguan ini, dan kita makin lama makin tahu bahwa sangat mungkin ijazahnya asli tapi orangnya yang palsu tuh. Jadi sebetulnya ini skandal. Artinya dia jahat, dia begitu. Apalagi kalau dibuktikan dia salah tuh, bahwa ijazahnya itu palsu. Dianya asli atau ijazahnya asli, dia yang palsu. Karena soal ijazah ini bukan soal pidana. Warga negara bertanya pada kepala negara. Itu pertanyaan warga negara. Harus dijawab oleh kepala negara. Bukan malah mempidanakan. Jokowi bukan kepala negara. Saya mengamati proses udah rakyat biasa ini. Tetapi ada hal yang absurd. Karena soal ijazah ini bukan soal pidana. Warga negara bertanya pada kepala negara. Kalau ternyata bahwa Presiden Jokowi pun punya ijazah yang asli dan orangnya asli, tapi dia sudah menyiksa publik bertahun-tahun. Jadi semua hal ini memperlihatkan pada kita bahwa kekacauan berpikir itu sudah terjadi dari awal. Kita ingin kembalikan masalah ijazah ini pada kepentingan akal sehat, yaitu diriset oleh Dr. Fulpan. Jadi biarkanlah riset itu berlangsung. Urusan pidana itu tidak boleh diajukan karena ini adalah pertanyaan warga negara. Harusnya kepala negara menjawab secara etis, bukan mempidanakan warga negara sendiri. Seandainya diketahui dari awal bahwa proses dia memperoleh jasa itu tidak benar, metodologinya kacau, maka mesti dibatalkan. Kan novumnya begitu kan. Nah sekarang untuk memperoleh novum itu dilakukan riset akademis. Nah riset akademis nggak boleh dihentikan, dia masih berlangsung riset itu. Jadi percaya pada publik bahwa publik menganggap kepalsuan dari Presiden Jokowi itu terbaca di dalam perilaku dia. Karena itu orang curiga, karena itu orang bertanya. Jadi karena ada kepalsuan di dalam penampilan publiknya, orang curiga ini punya ijazah apa enggak, maka orang bertanya. Jadi pertanyaan, Aduh, ini Rocky Gerung ahli apa sebenarnya nih? Apakah dengan retorikanya seperti tadi itu, dia bisa membebaskan Roy Suryo dari jerat hukum? Nah, nanti di video selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Rocky Gerung dipermalukan hakim ketika dia menjadi saksi ahli dari Bang Tri dan juga Suginur. Dan saya jadi teringat dengan apa yang dikatakan oleh Faisal Assegaf. Kalau Roy Suryo CS ini akan bernasib sama dengan Suginur dan juga Bang Tri. Karena saksinya aja sama ya kan? Yaitu saya punya bukti bahwa tanda tangan rektor di ijazah UGM-nya Pak Jokowi itu palsu. Apalagi manusia satu ini. Buktinya saya bandingkan dengan ijazah lain yang asli Dia bandingkan. Itu titik awal ngambilnya tanda tangan aja itu sudah beda gitu. Ya, itu nanti kalau memang yang Rismon CS dan Egy Sujana CS ini mengalami apa tuh
kekalahan lagi di sidang mereka, saya akan maju itu. Iya. Gitu. Tapi infonya nih kalau tanda tangan ya, soal tanda tangan ijazah, apalagi ijazahnya kan banyak. Iya. Rektor itu kan tanda tangan ijazah bisa ribuan Iya, gitu, nggak hanya ratusan tapi Iya. ribuan sekali kelulusan itu. Sederhananya, yang punyanya Pak Jokowi itu, ijazahnya yang diakui Pak Jokowi itu, tanda tangan pertama itu dari atas ke bawah. Tarian pertama itu dari atas ke bawah. Sedangkan yang lain itu dari bawah ke atas. Dari bawah Itu kan ke nggak mungkin. atas. Memang itu bukan tanda tangannya Pak Rektor. Gitu. Iya. Ini kayaknya Bang Tri dapat ilham lagi nih dari gurunya yang sudah meninggal ya kan, datang di dalam mimpi Bang Tri memberitahu informasi sangat penting ini teman-teman. Waduh, penting kali kawan ini ya kan. Aduh. Barangnya itu asli, Pak Jokowi terima ijazah dan wisuda. Kemudian keaslian itu bisa digugurkan dengan pendapat Roy Suryo lewat otak-atik teknologi. Iya. Kan bisa, Kak. Itu faktanya asli. Iya. Malah kan saya kadang-kadang pernah di grup WA itu, ayo siapa yang berani mubahara dengan saya? Wow. Iya juga ya. Tantangan gitu bagus juga ya. Nah iyalah. Ayo siapa yang berani mubahara dengan saya? Iyalah. Kemarin ada yang mau bahala, dua-dua langsung masuk penjara. Biasanya kalau memang ahli itu tendensius memihak, itu biasanya ditolak oleh hakim. Walaupun dia ngomong A, B, C segala, hakim menilai ini nggak objektif. Ahli itu kan harus objektif. Ketahuan Karena dia salah strategi ini. Ya, karena seorang ahli itu harus memberikan keterangan sesuai dengan keilmuan yang diatur dalam KUHP maupun Kitab Undang Hukum Pidana. Ataupun Undang-Undang ITE. Kalau dia ahli ITE, tapi kalau dia ahli pidana dia harus berbicara sesuai dengan KUHP maupun KUHP pidana. Itu yang dibahas dia, bukan kasusnya. Walaupun penjelasan yang disampaikan oleh ahli yang mereka mau pakai untuk meringankan ini di luar persidangan, tetapi di ruang publik ya dengan disiarkan ya kan, itu tetap nggak boleh. Nggak boleh, seorang ahli itu nggak boleh terkesan memihak. Baik gitu dari ahli penuntut umum maupun ahli daripada terdakwa, itu nggak boleh memihak. Dia harus netral. Karena itulah kompetensi yang dimiliki seorang ahli daripada yang lainnya. Kalau memang dia memihak, jadi pengacara aja dia. Jadi pembela. Ahli itu kan untuk menerangkan, menerangi ilmu. Makanya keilmuan dia itu sehingga dia dicap sebagai ahli. Maka ini ahli apaan dia ini? Kritik berkenaan tadi bicara tentang kedudukan. Ya, semua pejabat, saya pun sebagai hakim boleh dikritik seperti itu. Semua orang bisa seperti. Saya ingin bertanya dulu kepada ahli, saudara pernah menduduki jabatan tertentu tidak di dalam bidang akademis? Sebagai pembantu rektor, pembantu dekan atau apapun? S1 aja nggak lulus? Saya menolak itu karena kalau dia jadi pembantu rektor, dia ngurusin administrasi itu. Emang kan ditawarin? Saya tanya seperti itu aja. Saya tidak bertanya tentang tupoksinya, ya. Saya bertanya apakah saudara pernah menduduki jabatan? Tidak. Saya dosen aja. Saya hanya mengajar ya. Boleh saya berandai-andai? Ya. Andaikan saudara ditunjuk menjadi purek ya atau pudek ya, bidang kemahasiswaan. Oke. Nah, di sini ada 3 hal yang akan saya tanya kepada saudara ya. Pertama, ada yang orang mengkritik tentang kedudukan saudara sebagai purek gitu, pembantu rektor misalnya bidang kemahasiswaan. Dia kritik saudara berkenaan dengan ketidakmampuan saudara, tidak cocok lah di bidang itu. Saudara tidak dekat misalnya dengan mahasiswa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saudara juga sebagai dosen, ya. Orang mengkritik kinerja saudara berkenaan dengan pengajaran saudara di kampus. Nah, terus yang ketiga, saya mohon maaf sebelumnya ya. Orang mengkritik saudara saya lihat tadi di KTP-nya belum kawin. Yes. Orang mengkritik saudara sebagai seorang duda yang tidak bermoral. Seperti duda itu. Tidak bermoral. Di 3 hal itu, manakah yang mempunyai potensi saudara marah kepada saya? Itu aja pertanyaan saya. Tadi yang ketiga apa? Yang tidak bermoral, tolong Pak Hakim. Seorang duda yang tidak bermoral. Duda yang tidak bermoral. Duda yang tidak bermoral. 3 hal itu manakah yang punya potensi saudara marah pada saya dan saudara melaporkan saya? Saya nggak akan marah karena saya anggap dalam pertanyaan itu nggak ada poin tuh. Duda yang tidak bermoral. Memang ada duda yang bermoral berarti
lalu saya mesti buktikan dulu bahwa saya duda, lalu buktikan saya bermoral. Jadi saya tidak akan melayani itu karena saya anggap itu adalah ya semacam satu argumentum ad hominem, itu aja. Kan jadi buat saya nggak ada poin di situ. Saya anggap ya diucapkan aja. Saya anggap itu sebagai berita dari seseorang, bukan problem saya, itu problem dia tuh. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, bagaimana seandainya berita yang terakhir tadi yang saya dapat tentang duda tadi, saya peroleh dari data-data yang entah dari mana saya peroleh, itu saya bilang kepada saudara. Ya itu artinya di dalam masyarakat kita dianggap bahwa orang yang tidak punya pasangan, apalagi duda, dia pasti tidak bermoral, apalagi janda. Kan itu justru yang mau kita batalkan. Jangan sampai ada pertanyaan semacam itu. Nah, itu pertanyaan dungu sebetulnya tuh yang diucapkan oleh apa namanya tuh mereka yang mengkritik saya lakukan hal itu dan nggak pernah saya anggap itu. Karena kan itu buat apa itu diucapkan itu kan? Itu sebetulnya itu menghina gender equality, itu sekaligus menghina para duda, dan saya memang bukan duda. Iya. Belum nikah aja. Terus saya layani kan nanti orang bilang buktikan bahwa Anda bukan duda gitu. Loh, saya belum kawin itu artinya ya bisa memang tidak kawin. Nggak pakai jas yang mahal, nggak pakai kata-kata yang rumit, nggak pakai protokoler berlapis, tapi jadi presiden 2 periode. Siapa dia? Pak Jokowi. Dari dulu sampai sekarang gayanya sama. Kemeja putih, celana hitam. Bukan karena beliau nggak bisa beli yang lain, tapi itu biar nggak ribet kalau bekerja dan ketemu sama masyarakat. Buat sebagian orang, kesederhanaan pasti dibilang pencitraan. Tapi bagi masyarakat, kesederhanaan itu memberikan rasa aman. Oh, penampilannya mirip saya. Oh, apa yang dia omongin, saya mengerti. Oh, apa yang dia pikirkan, saya nangkep. Itulah dampak dari kesederhanaan. Hanya, belusukan Pak Jokowi bukan sekedar jalan-jalan. Itu cara memahami masyarakat tanpa menggunakan mikrofon, mendengarkan aspirasi masyarakat tanpa perlu pidato panjang-panjang. Karena di politik ini banyak banget orang yang pengen kelihatan hebat. Sebaliknya, Pak Jokowi pengen masyarakat merasakan dirinya hadir secara dekat bersama mereka. Tentunya, beliau mungkin bukan yang paling sempurna, tapi manfaatnya, kehadirannya nyata terasa. Jadi, gimana menurutmu? Apakah kesederhanaan masih berguna di dunia politik hari ini? Masih dong. Komen di bawah ya. Masih dong. Istilah sarjana muda, emang begitu Pak? Waktu Bapak masuk dulu pakai sarjana muda atau cuma Pak Jokowi? Maka tanya saya lah. Oke. Jangan orang UGM tapi bukan alumni Fakultas Kehutanan bicara. Iya. Tanya sama saya. Bapak formulirnya sama, sarjana muda dulu. Jadi begini, sarjana muda itu kan waktu masa transisi. Iya. Ya, itu penyebutan aja. Karena masa transisi bahwa kalau SKS-nya itu di bawah 120 SKS, itu disebutnya masih tingkat sarjana muda. Oke. Kemudian sampai dengan 160 SKS, ini dari 120 tambah 40 SKS, itu S1 kehutanan. Karena sejak 78, Fakultas Kehutanan itu sudah S1. Iya. Sudah ada lagi mengeluarkan ijazah sarjana muda, itu nggak ada. Pembuktian konkretnya itu aja ya. Iya. Intinya sejak 78 sudah ada, tidak ada lagi istilah sarjana muda bagi Fakultas Kehutanan. Ada penamaan karena masa transisi ya. Iya. Jadi sampai dengan 120 itu sarjana muda. Artinya di masa 77 ke bawah masih ada. Masih ada. Sarjana muda. Bahkan fakultas lain masih ada. Oh. Jadi nggak seragam seluruh UGM itu. Iya. Tetapi di kehutanan itu sejak 78 itu sudah S1. Oh. Sudah nggak ada lagi dia S1, namanya S1 lah. Kan nggak ada lagi gelar sarjana muda, nggak ada. Iya. Di IAIN masih ada. Di fakultas lain masih ada. Di tahun 80-an itu Pak ya. 80-an. Tapi kehutanan nggak ada. Dengan demikian sudah gugur lah yang namanya apa yang ditafsirkan oleh Rismond. Ya Rismond tahu apa tentang kehutanan? Apa dia? Rismond tuh apa soal kehutanan ya kan? Pesulap andal menganalogikan Roy Suryo CS ini seperti teroris yang menyandera korbannya dengan meminta banyak tuntutan. Jika tuntutan mereka dituruti, maka teroris-teroris lain akan mengikuti gaya penyanderaan yang mereka lakukan. Ini bahaya. Kasus ini akan menjadi sebuah contoh kepada kasus yang lainnya. Contohnya adalah jika ada sebuah penyanderaan terjadi, maka sebenarnya tidak boleh mengupayakan untuk menuruti keinginan dari para penyandera ini tadi. Karena kalau mereka ini dituruti keinginannya, mereka ini akan melunjak.
Sehingga di kasus yang berikutnya, hal ini akan dijadikan sebuah benchmark bahwa pernah terjadi, diturutin, maka ini akan terjadi lagi. Lebih ke arah sana. Jadi kalau nanti ternyata ini tidak diproses secara hukum, ditakutkan serangannya ini tidak hanya akan menyerang Pak Jokowi saja, tapi akan merenet kepada yang berikutnya. Misalkan ke Pak Prabowo, atau ke tokoh-tokoh publik yang lain yang bisa saja diperkarakan secara itu tadi, ijazahnya palsu dan sebagainya. Karena ya banyak loh tokoh publik, selebriti yang mereka ini mendapatkan gelar mereka. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang pengakuan Rocky Gerung di video awal tadi ketika dia diwawancarai oleh Refly Harun? Kata Rocky Gerung, ya bisa saja ijazahnya asli, orangnya asli, tapi dia sudah membuat kegaduhan, membuat masyarakat menjadi sengsara dan lain sebagainya. Loh, kok larinya ke arah sana? Kalau Rocky Gerung sudah yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan orangnya juga asli, berarti untuk apa Rocky Gerung nanti jadi saksi ahli Roy Suryo CS? Untuk apa gitu ya kan? Malah memberatkan bukan meringankan. Dan kasihan Roy Suryo. Rocky Gerung juga tadi sempat mengatakan ya ijazahnya asli gitu ya kan? Waduh, gimana ini? Apakah penunjukan Rocky Gerung sebagai saksi ahli adalah upaya blunder yang dilakukan oleh gerombolan pembenci ini? Karena kan dulu ya saksi ahli dari Gus Nur, dari siapa lagi? Sugi Nur, dari Bambang tadi kalau nggak salah Rocky Gerung juga teman-teman. Dan ujung-ujungnya ya Rocky Gerung tidak bisa memberikan apapun di persidangan. Bahkan dia dikatain duda tak bermoral. Waduh, apa-apaan ini ya kan? Untuk apa gitu orang ini dijadikan ahli? Dia sebenarnya ahli apa sih? Ahli bahasa kah? Ahli digital forensik kah? Ahli filsafat kah? Atau ahli apa? Ya untuk Roy Suryo, Rismon, Tifa, Anda ini kan gelarnya mentereng. Profesor lah, bukan profesor, doktor lah, apalah. Ya kok bisa Anda mengangkat ahli sekelas Rocky Gerung yang gak bisa ngapa-ngapain di pengadilan? Untuk apa gitu? Hanya beratraksi retorika, beratraksi argumentasi. Untuk apa gitu? Ujung-ujungnya Rocky Gerung hanya minta nanti orang-orang ini hanya melakukan penelitian, tak pantas dipidana. Itu kan yang setiap hari kita dengarkan dari kuasa hukum Roy Suryo. Jadi untuk apa gitu ada Rocky Gerung? Merugikan aja orang ini. Tapi nggak apa-apa sih, biar nasib mereka sama dengan Bang Tri dan juga Sugi Nur, seperti yang dikatakan oleh Faisal Assegaf saat tampil di Garuda TV. Dia sudah meramalkan bahwa nasib Roy Suryo CS ini nantinya bakal seperti Sugi Nur dan Bang Tri. Dan tadi kalian dengarkan sendiri omon-omon Bang Tri, katanya tanda tangan di ijazah Pak Jokowi itu bukan tanda tangan rektor karena ambilan awalnya beda dengan ijazah yang lain. Memang dia punya gitu pembanding yang asli, memang dia punya gitu ijazah UGM yang keluar atau lulus tahun 85, emang dia punya. Katanya sih tadi dia membandingkan dengan ijazah asli lainnya. Aduh, ini ngibul apa lagi nih dari Bang Tri? Apakah gurunya yang sudah meninggal itu yang datang ke pikiran dia saat dia mimpi, teman-teman? Waduh. Emang ini kemarin sudah ngatain Pak Jokowi gila. Sekarang ngomong lagi tanda tangan di jasa Pak Jokowi beda. Emang sepertinya orang ini perlu diperiksa di rumah sakit jiwa, teman-teman. Kayaknya perlu. Jangan sampai orang-orang seperti ini lolos berkeliaran kemana-mana. Jangan. Mereka ini harus diselamatkan, teman-teman. Roy Suryo kan punya rumah sakit kejiwaan gitu ya kan di Jogja. Nah mungkin bisa tuh Bang Tri ke sana, kan deket tuh jalurnya tuh. Ini aneh-aneh teman-teman. Mulai dari pengakuannya, mulai dari kesaksiannya, emang orang-orang ini nggak jelas gitu ya kan? Hanya mendengarkan katanya-katanya, kemudian memberikan kesaksian di sebuah podcast dan dianggap sebuah kebenaran. Waduh, ini konyol ini. Dan tadi teman seangkatan Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa sarjana muda di UGM sudah tidak ada semenjak tahun 78. Jadi tidak benar kalau tuduhan selama ini bahwa Pak Jokowi hanya sarjana muda, itu tidak benar. Pak Jokowi adalah lulusan S1 dan penyebutan sarjana muda itu hanyalah penyebutan istilah, tapi bukan keluarnya ijazah. Nah ini yang penting teman-teman. Berarti tuduhan mereka ini sudah case close. Udahlah, mereka bakal dibui bertahun-tahun, 12 tahun lamanya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.